Pernah gak sih kepikiran buat jual motor atau mobil padahal cicilannya belum lunas? Mungkin karena lagi butuh uang cepat ya kan? Atau, aduh udah gak sanggup bayar lagi nih. Situasi kayak gini tuh umum banget. Tapi banyak yang gak sadar, satu langkah yang salah aja bisa fatal akibatnya. Dan ini bukan sekedar nakut-nakutin loh, ini kasus nyata. Awal tahun 2024 kemarin, di Jawa Timur, seorang pria harus nelan pil pahit, divonis penjara, 1 tahun 4 bulan. Cuma gara-gara jual motornya sendiri yang masih nyicil. Pertanyaannya kan jadi gini, kok bisa jual barang yang rasanya milik kita sendiri malah jadi tindak kriminal? Nah ini yang mau kita bongkar bareng-bareng, karena salah paham soal ini risikonya serius banget. Biar lebih kebayang, kita perlu lihat langsung kasus yang jadi pemicu semua ini. Sebuah cerita yang berawal dari cicilan motor Honda Vario yang macet. Jadi ceritanya begini, 4 bulan pertama cicilan motornya ini macet. Nah, pihak leasing kan pasti coba nagih ya, ditelepon, didatengin langsung ke rumah, tapi nihil, nggak ada hasil. Pas ditanya, motornya mana pak? Dia malah bohong, bilangnya motornya lagi dipakai istri kedua. Padahal motor itu udah dijual, diem-diem, tanpa izin. Klimaksnya, tanggal 29 Januari 2024, Palu Hakim diketuk, vonis pidana. Dan hukumannya nggak cuma kurungan badan loh. Selain dipenjara 1 tahun 4 bulan, dia juga kena denda 10 juta rupiah. Ini jelas bukan masalah enteng. Terus apa sih dasar hukumnya kok bisa sampai separah itu? Nah, kuncinya ada di satu hal yang namanya jaminan fidusia. Ini istilah hukum yang wajib banget Anda pahami kalau beli kendaraan kredit di Indonesia. Gampangnya gini, jaminan fidusia itu artinya Anda menyerahkan hak kepemilikan kendaraan ke pihak leasing sebagai jaminan utang. Jadi, meskipun motornya ada di garasi Anda yang pakai tiap hari, secara hukum yang punya itu leasing, sampai semua cicilan lunas. Oke, biar gampang bayanginnya, gini aja deh. Anggap aja Anda itu pegang kunci sama STNK-nya. Ya, buat dipakai jalan-jalan tiap hari, buat kerja, bisa. Tapi surat saktinya, BPKB-nya itu loh, dipegang sama leasing. Jadi, Anda itu baru bisa dibilang pemilik sah 100% kalau cicilan terakhir udah lunas. Plek! Nah, baru deh itu motor beneran punya Anda. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 soal jaminan fidusia ini jelas banget aturannya. Selama kendaraan masih dicicil dan terikat janji fidusia, Anda itu dilarang keras menjual, menggadaikan, atau bahkan nyewain tanpa izin tertulis dari leasing. Kalau nekat, ini bukan lagi urusan perdata, tapi pidana. Ancamannya nggak main-main, penjara maksimal 2 tahun dan denda sampai 50 juta rupiah. Nah, disinilah biasanya orang paling sering salah kaprah. Banyak yang mikir, kan ini motor saya yang beli, iya suka-suka saya dong mau jual. Yuk kita luruskan bedanya antara keyakinan umum sama realitas hukum di atas kertas kontrak. Ada dua sudut pandang di sini. Yang pertama, keyakinan umum kita yang kadang juga sejalan sama beberapa pandangan lain yang bilang begitu terjadi jual beli, ya barang itu punya kita, walaupun bayarnya nyicil. Tapi, di sisi lain, ada hukum negara Indonesia. Waktu Anda ngambil kredit, Anda itu tanda tangan kontrak fidusia. Jadi, ini poin paling pentingnya. Kontrak jaminan fidusia yang Anda tanda tangani di atas meterai, itulah yang berlaku di mata hukum. Perjanjian itu, secara spesifik, membatasi hak Anda buat menjual sampai semua utang lunas. Nanti di pengadilan, ya kontrak inilah yang jadi pegangan. Oke, cukup soal hukum dan ancamannya. Sekarang, solusinya gimana dong? Tentu ada kok cara yang aman dan legal kalau Anda memang kepepet dan harus banget jual kendaraan yang masih dicicil. Ada 3 langkah wajib, jangan sampai ada yang kelewat. Pertama, coba deh baca lagi kontrak Anda. Kedua, dan ini yang paling krusial, hubungi pihak leasing. Datengin, telepon, jelaskan situasinya baik-baik. Jangan pernah main belakang. Mereka pasti punya prosedurnya. Ketiga, baru deh cari pembeli yang juga mau ikut aturan main yang resmi. Nanti, kalau sudah ngobrol sama leasing, biasanya ada 2 jalan keluar yang resmi. Opsi pertama, pembeli baru Anda langsung bayar lunas sisa utangnya ke leasing. Begitu lunas, BPKB keluar, urusan beres. Opsi kedua, ini yang kita kenal sebagai offer kredit resmi. Artinya, nama pembeli baru akan diproses oleh leasing, disurvei, dan kalau disetujui, kontrak kreditnya pindah nama secara sah. Dua-duanya aman karena leasing dilibatkan dari awal. Tapi, gimana kalau sebenarnya Anda masih sayang sama kendaraannya, cuma cicilannya aja yang bikin pusing? Tunggu dulu, jangan buru-buru dijual.
ada satu solusi lagi yang mungkin bisa dicoba. Namanya itu refinancing atau pendanaan ulang. Ini intinya kita mengajukan pinjaman baru, bisa jadi ke lembaga lain, buat nutupin pinjaman lama kita. Tujuannya, buat cari skema cicilan yang lebih enteng, tenor lebih panjang, jadi angsuran per bulannya lebih kecil. Keuntungan utamanya jelas banget. Napas Anda jadi lebih lega karena cicilan bulanannya bisa turun. Jadi, Anda nggak perlu kehilangan kendaraan yang mungkin penting banget buat kerja atau antar anak sekolah kan? Dari semua yang udah kita bahas panjang lebar, kalau boleh diringkas jadi satu, ada satu aturan paling penting yang nggak boleh dilupakan. Satu hal yang jadi kunci supaya Anda terhindar dari semua masalah tadi. Ini dia aturan emasnya, jangan pernah diam. Kesalahan paling fatal dari kasus di Jawa Timur tadi ya itu debiturnya ngilang, terus nekat bertindak sendiri. Padahal mau masalahnya apapun, entah itu susah bayar atau emang niat mau jual, langkah pertama yang paling aman adalah ngobrol. Jujur, terbuka sama pihak leasing. Dan sebagai penutup, ini pertanyaan buat renungan kita semua. Setiap kali kita tanda tangan perjanjian, entah itu kredit motor, KPR, atau apapun, kita kan seringnya fokus sama apa yang kita dapetin. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, kita sadar nggak sih hak-hak apa aja yang untuk sementara waktu sedang kita serahkan? Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya.